A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Di ayat 4 tadi surat Al-Muzammil ada kalimat warattilil qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an dengan tartil. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Di Al-Azhar Syifa Budi Jubur Cilengsi ini menggunakan metode ummi untuk belajar membaca Al-Quran. Ummi berasal dari bahasa Arab yang asal kata adalah ummun, artinya ibu. Dengan menambahkan ya mutakallim di belakangnya menjadi ummi yang artinya ibuku. Yang pertama, karena untuk menghormati jasa ibu, bagaimana beliau mengandung kita dan mengajarkan pertama kali bahasa kepada kita. Yang kedua, ummi ini punya 3 metode pendekatan. Yang pertama, direct method, artinya secara langsung, learning by doing, tanpa banyak penjelasan, seperti ibu mengajarkan bahasa pertama kali kepada anak. Yang kedua, di ummi ini ada repetition, artinya pengulangan, diulang-ulang. Sebelum masuk ke materi baru, akan mengulang dari materi yang pertama. Sehingga dengan banyaknya pengulangan, anak akan lebih mudah dan lebih mengenal tentang tulisan Arab, sehingga akan mudah untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, pendekatan kasih sayang yang tulus. Bagaimana seorang ibu mengajarkan kepada anaknya bahasa secara sabar dan kasih sayang yang tulus, sehingga anaknya menjadi mudah memahami yang apa ibu katakan. Diharapkan dengan ummi ini, setiap pengajar melakukan pendekatan dengan kasih sayang tulus kepada anak didiknya dan dengan kesabaran untuk mengajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Manfaat dari metode ummi ini adalah, insya Allah dengan metode ummi ini anak-anak akan mudah dan akan lebih cepat untuk bisa membaca Al-Quran. Lalu, seberapa efektifkah metode ummi ini untuk anak bisa membaca Al-Quran? Kalau metode ummi ini diterapkan dari TK, insya Allah ketika lulus TKB itu, anak-anak sudah memasuki jilid 4, yang artinya anak-anak sudah bisa membaca tulisan Arab atau tulisan Al-Quran dengan panjang pendeknya yang sudah pas. Lalu ketika dia melanjutkan kelas 1, maka insya Allah di kelas 1 semester 2 anak tersebut sudah bisa membaca Al-Quran. Kalau diterapkan dari SD, dimulai dari kelas 1
maka insya Allah anak-anak ketika kelas 2 mau naik ke kelas 3 nanti, anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Walaupun di sana belum dijelaskan materi tentang tajwid, tetapi di jilid 5 dan 6 anak-anak sudah dikenalkan bacaan-bacaan gunnah, bacaan-bacaan ikhfa, mana yang harus dibaca dengung ataupun tidak. Di kelas 3 insya Allah anak-anak sudah dikenalkan tentang bacaan gharib, artinya bacaan-bacaan yang asing yang jarang ditemukan dalam Al-Quran. Contohnya seperti Ishmam, La ta'manna, atau bacaan Imalah, Bismillahi majreha wa mursaha. Itu di kelas 3. Selanjutnya di kelas 4 anak di sana baru diajarkan teori tajwid. Padahal sebelumnya di jilid 5 dan 6 anak-anak sudah dikenalkan bacaan-bacaan tajwid. Insyaallah di kelas 4 ini juga anak-anak sudah menghatamkan 1 kali bacaan Al-Quran. Dan insya Allah ketika lulus kelas 6 nanti, anak-anak kalau belajar umumnya dari kelas 1 bisa menghatamkan 3 kali hatam Al-Quran. Di metode Umi ini juga, kalau dari TK sampai ke SD kelas 6 ini, insya Allah anak-anak bisa menghafal 2 juz Al-Quran, yaitu juz 30 dengan sampai juz 29. Lalu kalau lanjut ke SMP, anak-anak bisa lebih untuk menghafal Al-Quran, karena di SD mereka sudah bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi kalau untuk menghafal akan lebih mudah. Mereka bisa mandiri menghafalnya tanpa harus terus dibimbing oleh guru. Bahkan bisa juga mungkin nanti untuk anak-anak SMP ini, kalau sudah belajar umumnya dari TK, maka mereka bisa menjadi pengajar juga buat teman sebayanya atau teman-teman di lingkungannya atau masyarakat di lingkungannya dengan metode Umi. Artinya mereka bisa menjadi tutor buat orang lain. Itulah sedikit penjelasan tentang metode Umi di Al-Azhar Syifa Budi Cibubur Cilengsi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dengan mudah membaca Al-Quran, mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.